Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Serial Money Heist di Netflix berulang kali digadang-gadang sebagai serial pencurian paling spektakuler sepanjang sejarah. Serial ini merupakan musim kedua yang tayang pada 9 Desember 2022 di Netflix. Sebelumnya pada musim pertama, penonton telah diperkenalkan dengan karakter cerdik bernama Sang Profesor yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian uang senilai 4 triliun won. Di musim pertamanya, diakhiri dengan Kapten Cha yang mulai mencurigai Park Sun Ho dan Sun Woo Jin tidak mempercayai itu. 솔직히 오래 알아온 건 아니지만 누구 해치고 그럴 사람 아니에요. Setelah bertemu dengan Park Sun Ho, dia menemukan sesuatu di saku kemejanya yang merupakan sobekan uang. Lalu ia bergegas kembali ke markas untuk memastikan bahwa para perampok sedang mencetak uang. Sementara itu, Kapten Cha pergi ke kafe Park Sun Ho untuk mencari bukti bahwa Park Sun Ho adalah sang profesor. Dilanjutkan ke season 2-nya, Kapten Cha memesan makanan dan kopi agar bisa menemukan sesuatu dari rumah Park Sun Ho. Ia kemudian berpura-pura pergi ke toilet yang akhirnya berhasil mengambil sebuah benda dan melakukan pemindaian di badan forensik. Kapten Cha berhasil menemukan bukti bahwa Park Sun Ho benar adalah sang profesor. Sementara itu, Sun Woo Jin dan timnya menyadari bahwa para perampok sedang mencetak uang baru dan sengaja mengulur waktu. 놈들은 저 안에서 돈을 찍어내고 있었던 거라. Ayah Anne marah karena anaknya tidak kunjung dilepaskan sebagai sandera dan meminta Kim Sang-man untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan mengancam kegagalan kesepakatan KTT. Kim Sang-man melakukan konferensi pers agar para sandera dapat dipulangkan ke rumahnya. Tapi dia punya niat lain dengan menampilkan anak Nairobi agar bisa memperalat Nairobi. 왜? 내가 배신할까 봐 걱정되냐? 아니? Nairobi mengambil ponsel salah satu sandera untuk menelepon Kim Sang-man dan meminta keselamatan atas anaknya. Lalu tiba-tiba di toilet ada yang memberi sebuah surat kepada Anne yang mengatakan akan membantunya untuk kabur. Sun Woo Jin menemui mantan suaminya dan mengetahui rencananya. 설마 미쳤어! 당장 그만둬! Lalu memberitahu sang profesor bahwa Anne berada dalam bahaya. 애를 죽이려고 할 거야. Dan para perampok pun berusaha mencari keberadaan Anne. Para perampok juga mengetahui lewat CCTV bahwa di brankas ada sebuah bom. Setelah kejadian itu, para perampok mulai saling curiga bahwa salah satu dari mereka ada yang berkhianat. Berlin mencurigai Rio dan Tokyo. 이런 족 같은 상황이 벌어지면 안 되니까. Sang profesor sengaja menjadikan Kapten Cha sebagai mata-mata di tim kepolisian agar bisa menghentikan tindakannya karena mengetahui keberadaan sang profesor. 나는 하루 종일 참호여 깊은 조작하느라 바빴다니까. Kapten Cha pergi ke rumah Sun Woo Jin, dan di sana ia berhasil ditangkap oleh Park Sun Ho. Ibu Sun Woo Jin menyaksikan kejadian itu dan segera untuk menelepon Sun Woo Jin. Tapi saat ia meneleponnya, ingatannya menghilang dan membuat Park Sun Ho tidak jadi menembaknya. 하지만 경감의 어머니를 끝내 쏘지 못한 교수는 Anne bekerja sama dengan polisi yang menyamar sebagai sandera dengan mengirim surat lewat makanan. Direktur juga membantu aksi tersebut dengan menaruh senjata di toilet. Sun Woo Jin menemui Park Sun Ho karena mencurigainya dan berusaha menemukan sesuatu di kafenya. Tapi Park Sun Ho telah menyembunyikan alat-alatnya lebih dulu dan berhasil membuat Sun Woo Jin percaya. Karena hal ini, Park Sun Ho memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sun Woo Jin. 선호 씨. 가세요. Park Sun Ho segera memasang alat untuk berkomunikasi dengan timnya lagi. Tim kepolisian berencana untuk memutuskan aliran listrik ke gedung percetakan. Sementara itu, Oslo membawakan air untuk para sandera, tapi malah diserang oleh para sandera. Sang profesor mengetahui bahwa Oslo dalam bahaya, tapi tidak bisa memberitahu hal tersebut karena listrik yang tiba-tiba padam dan akhirnya Oslo meninggal karena kepalanya mengeluarkan banyak darah. Para sandera menggunakan kesempatan ini untuk kabur lewat pintu belakang.
Hal itu berhasil dihentikan oleh Denver dan Berlin. 총 내리라. Polisi yang menyamar sebagai sandera itu menghancurkan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan profesor dan membawa obat Berlin yang tersisa. Hal yang tak disangka pun terjadi. Pintu belakang itu dibom oleh para polisi dan terjadi aksi penembakan dan hal itu digunakan untuk para sandera untuk kabur melalui atap. 옥상이야! 처음부터 그쪽으로 빠져나갈 계획이었어! Tapi hal itu berhasil dicegah oleh para perampok, walaupun sebagian sandera berhasil kabur. Setelah kejadian itu, para perampok semakin mencurigai satu sama lain dan akhirnya sakitnya Berlin kambuh, dan obatnya pun sudah tidak ada. Tim kepolisian menyelidiki obat yang digunakan oleh Berlin. 중추 신경계에 손상을 일으키는 식이우전병이. Berlin yang sudah sadar menceritakan penyakitnya kepada Tokyo, yang akhirnya ia mengancam Tokyo dan Rio lalu mengikatnya agar mereka mengaku siapa sebenarnya pengkhianat di antara mereka. Melihat Berlin yang akan mendorong Tokyo keluar gedung, akhirnya Nairobi mengaku bahwa ia yang telah berkhianat. Berlin sengaja melakukan itu dan sudah mengetahui bahwa pelakunya bukanlah Tokyo maupun Rio. 도쿄를 조폐국 밖으로 내보낼 거야. 내부 갈등인 척하면서 말이야. Berlin tetap mengirim Tokyo keluar dan ditangkap oleh polisi. Berkat penyelidikan obat yang dipakai oleh Berlin, polisi menemukan titik yang diduga markas sang profesor, yang membuat para polisi bergerak mengepung tempat tersebut. Tak lama kemudian, tempat tersebut meledak. 장가 넘어가고 죽을 뻔했어. Tokyo yang ditangkap polisi dan sedang dalam perjalanan untuk dipindahkan, tiba-tiba dihadang oleh tim profesor dan berhasil diselamatkan. 뭘 고민해? 혹시 사랑이라도 빠진 거야? Kemudian mereka segera melakukan misi untuk menyelamatkan anak Nairobi, dengan menayangkan siaran langsung agar opini publik berpihak kepada mereka. Son Woo-jin juga bergerak menuju ke sana, yang akhirnya membawa anak kecil itu kembali. Berlin keluar bersama Anne untuk menemui John Yeon-soo dan membuka keburukannya di hadapan publik. Hal ini semakin menggiring opini publik untuk berpihak kepada para perampok. 이 종의 집은 원래 민중들의 것이니까네. Berlin menggunakan rencananya dengan menawarkan uang 3 miliar won untuk para sandera yang mau untuk tetap tinggal dan bekerja sama dengan para perampok. Ternyata setengah dari mereka memutuskan untuk tinggal dan setengahnya lagi untuk keluar dari sana. 시계를 잘못 봐가지고 윤미수이는 남기로 했다. Son Woo-jin menemui Park Sun-ho di kafenya yang sedang beres-beres. Hal itu membuat Park Sun-ho goyah dan akhirnya kembali menjalin hubungan lagi. 아무리 완벽한 계획도 100% 계산대로 흘러가지 않는다는 걸. Tokyo berusaha kembali ke gedung percetakan uang saat mengeluarkan sebagian sandera. Walaupun sempat terjadi aksi penembakan, Tokyo berhasil masuk dengan selamat. Namun ayah Denver terkena tembakan tersebut dan membuatnya kritis. 너 방금 진짜 죽을 뻔했어, 알아? 안 죽었잖아. Di tengah menjalankan misinya lagi, Kapten Cha berhasil kabur dari markas profesor. Saat pengejaran berlangsung, ia tertabrak mobil dan akhirnya membuat dirinya koma. Sementara itu, Son Woo-jin menyadari percakapannya dengan Park Sun-ho dan mulai menyelidikinya lagi. 친구와 형제 일은 탈북 과정에서 실종으로 분류. Tokyo memberitahu timnya bahwa KTT akan dimajukan 1 hari lebih 교수의 awal. 예측이 맞다면 바로 내일. Denver mencari ayahnya dan segera mengetahui kondisi ayahnya. Karena kurangnya perlengkapan medis, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengobati lukanya. 아빠, 제발. 내 말 좀 들어라, 좀. Hal itu membuat Denver bekerja sangat keras agar rute pelarian mereka cepat selesai dan bisa segera membawa ayahnya keluar. Tapi ayahnya sudah tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya meninggal. 리을 새끼야, 이게 어떻게 잘 보라고! 우리 이제 나가기만 하면 된다. 어? 사랑 안 돼. 내도 사랑한다. Son Woo-jin akhirnya mengetahui bahwa Park Sun-ho adalah sang profesor. Lalu Son Woo-jin mengajak Park Sun-ho untuk melihat kondisi Kapten Cha di rumah sakit.
Kemudian ia memasang alat penyadap di jaket Park Sun-ho lalu membuntutinya agar bisa menangkap semua anggotanya. Park Sun-ho mengetahui hal tersebut dan akhirnya memancing tim kepolisian ke tempat lain. Park Sun-ho berhasil kabur dengan timnya. 서둘러야겠어. 우리도. Son Woo-jin yang kehilangan kesempatan itu kembali menyelidiki tempat kecelakaan Kapten Cha dan akhirnya menemukan markas profesor yang sebenarnya. 중호의 병이 악화됐는데. Di sana terjadi perdebatan antara profesor dan Son Woo-jin. Tapi profesor berhasil menangkap Son Woo-jin dan memborgolnya. Rute pelarian akhirnya selesai dikerjakan dan profesor bertemu dengan anggota timnya. Kapten Cha sadar dari komanya dan mulai melakukan tugasnya kembali. Saat akan meninggalkan gedung percetakan uang, ternyata polisi juga melakukan penyergapan dan menyerang lebih dulu. Rio dan Tokyo menyadari hal itu dan berusaha untuk mengalahkan mereka. Di tengah aksi tembak-tembakan itu, Tokyo sempat tertembak dan tak sadarkan diri. Kemudian anggota yang lainnya datang dan segera membantu. Semua tim berusaha untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Muncul kendala lagi saat akan memblokir rute pelarian karena bomnya tidak berfungsi. Akhirnya Berlin memutuskan untuk mengorbankan dirinya. 한번 태어나서 죽는 거야. 빨리 가나 늦게 가나 그 차이뿐이야. Sementara itu, Son Woo-jin berhasil kabur dan segera meminta bantuan untuk menyergap markas profesor. 시야 통로 발견. 진입하겠습니다. Berlin menelepon kakaknya dan memberitahunya agar melarikan diri tanpa dirinya. Seol yang mengetahui hal tersebut tidak bisa tinggal diam dan segera menyusul Berlin. Berlin berhasil diselamatkan oleh Seol. Profesor hampir menyerah karena mengira ia kehilangan adiknya dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Sang profesor akhirnya menemukan rencana baru dengan memasang bom di tengah kerumunan massa. Tim kepolisian panik karena khawatir akan terjadi banyak korban. Namun ternyata bukan bom api yang meledak, melainkan bom uang dan menjadi hujan uang di pusat keramaian. Kapten Cha yang mempercayai kata-kata Son Woo-jin akhirnya membiarkan Son Woo-jin kabur untuk menemukan keberadaan profesor dan timnya. Profesor dan tim akhirnya bisa menyelesaikan misi dan pergi menggunakan kereta. Berlin segera memberitahu keadaannya kepada kakaknya. Son Woo-jin yang mengingat perkataan Park Sun-ho yang mengatakan akan mengajaknya pergi menggunakan kereta, segera menyusulnya dan berhasil menemuinya. Tapi ia gagal menghentikan mereka. Ending cerita, para perampok berhasil memulai hidup mereka kembali di negara lain. Dan Son Woo-jin pergi menemui Park Sun-ho lewat foto yang dulu pernah diberikan kepadanya. Actually, there is one that just opened up nearby. Coffee? There's excellent. Untuk menonton versi lengkapnya, kalian bisa menontonnya di Netflix ya. Annyeong. 이게 뭐야 이거? 이거 내 집 아닌데? 애씨!